Shalom, apa kabar? Selamat malam. Nih, Pak De kasih pelajaran lagi nih yang penting nih, ya. Perhatikan. Ada lagi falsafah dari orang Chinese, ya. Tulisannya Sahun Ti Cutia, Chit Hun Kau Papia. Nah, tahu nggak artinya apa? Nah, Pak De jelasin. Ini artinya Sahun Ti Cutia, katanya itu 3% itu adalah karena takdir, karena Tuhan lah, ya, karena Tuhan. Terus dia bilang Chit Hun Kau Papia, itu artinya 7% itu manusia yang kerja keras. Jadi sebenarnya keberhasilan dari seseorang itu sebenarnya adalah karena bantuan Tuhan yang 3%. Ya, manusia bekerja 7%, memang banyak manusia kerjanya. Dibantu Tuhan dengan 3%, menjadi total 10%. Nah, itu artinya kegenapan, keberhasilan dan kesempurnaan manusia dalam berhasil itu karena bantuan Tuhan yang 3%. Ya. Jadi percuma lah orang mengatakan dia kerja keras kalau hanya 7% tanpa bantuan Tuhan yang 3%, maka orang itu tidak akan berhasil. Makanya video sebelumnya saya mengatakan apa? Kutlat moyung mofuk, artinya apa? Rajin juga nggak ada guna kalau nggak ada berkat mofuk, nggak ada hokinya. Jadi banyak kan orang rajin, pagi-pagi sudah kerja, buka toko, bekerja kemana, ke petani, tapi kalau nggak ada hokinya maka nggak ada guna hidupnya, gitu-gitu ya. Orang bilang kan katanya rajin itu apanya, harus rajin, dia bilang, supaya pangkal kaya kan begitu. Tapi ternyata hasilnya kan karena mofuk, nggak ada hoki, ya hidupnya gitu-gitu aja. Makanya kutlat moyung, rajin juga nggak ada guna kalau nggak ada hokinya. Nah, makanya yang orang pinter juga kalau walaupun IQ-nya 125, dia nggak ada guna juga. Ancina moyung mofuk, jadi pinter juga nggak ada guna kalau nggak ada hokinya. Jadi ada banyak orang pinter kan, tapi hidupnya nggak berhasil, ya nggak? Jadi pepatah Chinese ini memang umurnya sudah ribuan tahun, ya. Jadi banyak orang salah juga dalam memahami apa yang disebut dengan hikmat Salomo. Padahal hikmatnya orang Chinese di Tiongkok sana itu sebenarnya nggak kalah juga sama hikmatnya Salomo. Mari saya akan membahas sedikit tentang hikmat Salomo. Nah, Salomo itu dikatakan seperti ini, 1 Raja-Raja 39, 11, 12 ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Banyak orang nih memahami ayat ini setelah Salomo, tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Hikmat itu apa sih? Kebijaksanaan. Jadi orang memahami ayat ini bahwa Tuhan sudah memutuskan tidak ada lagi seorang yang bijaksana sebelum dan sesudah Salomo. Banyak orang salah yang memahaminya. Padahal apa sih yang sebelum dan sesudah Salomo itu adalah bukan hikmat dalam kebijaksanaan apa, dalam bidang apa ya, dalam pengertian untuk memutuskan hukum, justice, hukum keadilan. Makanya kasus yang ditulis oleh Alkitab adalah Salomo itu memutuskan dua ibu yang berebutkan seorang bayi. Mana yang ibu aslinya, dua-duanya ngaku ibunya. Nah, itu kan hukum dia, pengadilan. Nah, untuk hal ini memang benar, sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada orang yang sebijak dalam memutuskan hukum seperti Salomo. Nah,
Untuk beda membayangkan Salomo seperti itu, maka Salomo itu seberapa hebat sih dalam memutuskan hukum dalam pengadilannya, Anda bisa melihat film-film Justice Bowl. Justice Bowl itu adalah gambaran daripada kebijaksanaan hikmat Salomo dalam memutuskan hukum. Harus ngerti ini. Jadi Salomo itu hanya bijaksana dalam satu bidang, yaitu bidang hukum, nggak bidang semuanya. Loh, Anda untuk edit DNA itu perlu kebijaksanaan. Anda dalam menjalankan kehidupan ini perlu kebijaksanaan loh. Orang yang bijaksana adalah yang mentaati hukum-hukum Allah kalau sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, ya kan? Jadi Salomo itu hikmat, berbijaksana di dalam pengertian akan hukum. Gambarannya itu beda tipis dengan film Justice Bowl. Nah, Justice Bowl itu, orang Chinese ini kenapa sangat bijaksana? Jadi ada satu ras Chinese, ya. Kalau Anda lihat dari Alkitab waktu ceritanya Menara Babel, di sana Tuhan memecahkan bahasa. Bahasa salah satunya adalah bangsa Chinese. Chinese itu bisa bijaksana karena mereka adalah gabungan falsafanya, ya, kehidupannya itu gabungan dari 3 perguruan silat, namanya Samkau. 3 agama. Apa itu? 3 kepercayaan. 1, gabungan falsafah kebijaksanaan Chinese itu dibagi gabungan dari 3 Samkau, 3 agama. 1 adalah Buddha. Kedua adalah Konghucu dari Konfusius, dan yang ketiga adalah Tao Te Ching dari Lao Tse, ya kan? Jadi mereka untuk falsafah, untuk kebijaksanaan, bagaimana menata tata negara, itu semua gabungan daripada ketiga Samkau ini, Buddha, Konghucu, dan Tao. Ya, 3 agama ini menyatu, makanya 3 agama ini jarang Anda menemukan dia tuh terpisah-pisah karena mereka Samkau, menyatu mereka. Kalau Konfusius itu banyak di dalam tata negara, ya, Konfusius dalam tata negara, terus urutan daripada orang tua, anak harus menghormati ayah ibunya, terus kita sebagai rakyat untuk bisa berbakti kepada negara pemerintahnya. Itu ajaran Konghucu, itu kebijaksanaannya. Nah, jadi kalau dipahami bahwa Salomo itu, kembalilah, Salomo itu bijak dalam segala bidang, sangat bijaksana dalam perkara kehidupan, enggak juga, enggak. Dia, Alkitab berkata, itu hanya bidang hukum. Dia bijaksana dalam pengertian hukum untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, dengar nih, sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada lagi seorang yang bangkit seperti Salomo. Tapi dengan catatan, setelah Salomo tidak termasuk Tuhan Yesus. Artinya sebelum engkau dan setelah engkau tidak ada yang sebijak, sehikmat dalam pengertian hukum sampai ke depannya, kecuali Tuhan Yesus. Nah, kecuali Tuhan Yesus. Yesus tidak termasuk di dalam tidak bisa melebihi Salomo. Tuhan Yesus melebihi hikmat pengertian hukumnya. Tuhan Yesus lebih hikmat dalam menjalani falsafah kehidupan, menjalani kehidupan bagaimana bijak untuk mentaati perintah Tuhan. Salomo tidak bijak, sudah dikasih peringatan, jangan mengkawini bangsa-bangsa lain, nanti kau jatuh dalam berhala. Tuhan nggak bijak, jatuh juga. Tuhan Yesus sangat bijak, lebih bijak dari Salomo. Tuhan Yesus lebih berpengertian hukum dari Salomo. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, dengar ya, generasi setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus disalibkan, naik ke atas, ke sorga. Generasi selanjutnya setelah zaman Roh Kudus ini, maka orang-orang sekarang kalau belajar hukum akan melebihi Salomo. Jadi pemutusnya adalah di Tuhan Yesus, karena kita dibentuk serupa segambar dengan Tuhan Yesus, dan itu menjadi takdir ilahi, predestinasi untuk serupa segambar dengan anaknya. Jadi setelah Tuhan Yesus, generasinya setelahnya, Anda bisa lebih unggul hikmatnya daripada Salomo dalam pengertian hukum. Belajar.
di sekolah. Anda lebih bijak di dalam pengertiannya menjalani kehidupan, fase kehidupan, belajar bijak, belajar Alkitab. Anda akan lebih unggul dalam kebijaksanaannya di dalam pengertian apapun dalam kehidupan ini, belajar dengan Tuhan dalam Alkitab. Kan? Jadi pemutusnya adalah kecuali Tuhan Yesus. Kalau kita serupa segambar dengan Tuhan Yesus, semakin dewasa seperti Tuhan Yesus, maka kita akan melebihi Salomo. Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, yang di sini lebih besar, lebih berhikmat daripada Salomo. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus, generasi sebelumnya, setelahnya harusnya lebih unggul dari Salomo dalam hikmat pengertiannya. Ya, gitu. Makanya kita tidak boleh terlalu anti kepada kepercayaan lain. Mereka itu ada general revelation, ada pewahyuan umum di sana. Jadi saya melihat bahwa gambaran daripada Salomo, kembali lagi, saya melihat daripada justice bow, karena Alkitab berkata pengertian hikmat dalam hukum. Kalau Anda mau melihat berapa hikmatnya Salomo dalam memutuskan segala perkara dalam pengadilan, Anda nonton saja film Justice Bow. Nah, itu dia. Jadi kenapa dalam falsafah kehidupan ini kita orang cerdas itu kayaknya lebih bijak, lebih menjalani kehidupan di punya, karena memang mereka orang cerdas ini adalah gabungan dari ajarannya, gabungan dari tiga agama, Buddha, Konghucu, dan Tao. Itu menggabung membentuk satu kebijaksanaan pengertian dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah video pendek ini supaya kita menjalani kehidupan ini lebih bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.